kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
kita siapkan hati kita pada pagi ini menyembah Tuhan. Kita berharap Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama-sama doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginan diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi.
Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama pujian Gloria, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau dan kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan pada saat ini. Kita menyatakan bahwa Tuhanlah Raja atas segala raja. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kaulah Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
Raja Tuhan, segala Raja dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau
sakta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, bersama-sama mendengarkan Engkau pada hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau terus memimpin kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Karena kami percaya Roh-Mu Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena kita dapat sekali lagi bersama-sama mengikut ibadah di dalam talian. Sebagai peringatan kepada seluruh jemaat bahwa pada pagi hari ini adalah kebaktian perjamuan kudus. Dan kita juga mengharapkan kepada jemaat sudah mulai mempersiapkan setiap elemen perjamuan kudus sebelum kita memulakan kebaktian. Di sini juga ada beberapa makluman kepada seluruh jemaat. Yang pertama adalah pertemuan doa daesis secara dalam talian yang akan berlangsung setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Jadi kita mendorong kepada seluruh jemaat di seluruh daesis kita untuk bersama-sama berdoa dalam satu hati, berdoa untuk negara kita, bangsa kita, bahkan gereja kita. Mari bersama-sama Anda sertai dengan kita. Anda boleh dapatkan pautan meeting ini, pertemuan doa ini bersama dengan pemimpin sel Anda. Yang kedua adalah pendaftaran sekolah rendah, menengah, dan sekolah visi telah dibuka dengan sistem pembelajaran bersepadu di antara secara bersuamuka di sekolah dan juga secara dalam talian. Sekolah juga menawarkan pembelajaran ataupun mata pelajaran tambahan yang baru kepada para pelajar. Jadi marilah kita menggalakkan anak-anak kita maupun rakan-rakan kita untuk mengikuti, mendaftar ke sekolah ini. Sebarang pertanyaan lebih lanjut, bolehlah merujuk kepada pihak sekolah. Yang seterusnya, mari bersama-sama kita saksikan satu video singkat untuk kita saksikan di dalam persiapan kita menyambut Christmas. Mari saksikan video singkat ini. Christmas akan tiba tidak lama lagi. Tema kita pada tahun ini adalah LOVE, Love, yaitu kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Selaras dengan tema ini, kami telah menjalankan tindakan kasih LOVE, Love, untuk menunjukkan kasih secara praktikal kepada masyarakat yang beriman. L, light up Christmas tree, menyalakan pokok Christmas. Oleh karena terang Allah ada dalam kehidupan kita, kita boleh menghadapi cabaran dalam keadaan yang sukar ini. Dan kita juga dapat membawa pengharapan kepada orang lain. Marilah kita menyalakan pokok Christmas di rumah kita. Percaya bahwa penyelamat kita berkuasa dan Dia menjaga kita dan membawa pengharapan kepada semua orang. O, offering unto the Lord, pemberian persembahan kepada Tuhan. Memberi adalah sebagian daripada sifat semula jadi Allah.
Kita menyebut pemberian tahun ini sebagai pemberian Christmas sayang. Di tengah-tengah pandemik ini, kita mungkin terbatas dalam banyak perkara. Tetapi pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi. Marilah kita terus menabur benih melalui pemberian kita untuk memastikan misi Allah tidak terhalang. V. Victuals of Love, pemberian bekalan kasih. Ini adalah ungkapan kasih kita yang secara praktikal terhadap rakan seiman kita yang dalam kekurangan untuk memenuhi beberapa keperluan asas mereka. Dalam Injil Matius, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah kita memberi sumbangan atau menajah beberapa pek makanan kepada keluarga yang memerlukan. Yang terakhir, E. Eat and share, makan dan berkongsi. Ia menunjukkan suasana perayaan dengan menikmati semua jamuan bersama-sama secara dalam talian. Contohnya, memasak lauk, membuat kek, atau menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan seperti Mofan, Foodpanda, serta GrabFood, dan berkongsi makanan dengan anggota sel Anda. Maka itu, dalam kita merayakan Christmas pada tahun ini, marilah kita melakukan secara praktikal tindakan kasih LOVE. L. Light up Christmas tree. Mari kita menyalakan hiasan pokok Christmas. O. Offering to the Lord. Mari kita memberikan pemberian persembahan kita kepada Tuhan. V. Victuals of Love. Mari kita bersama terlibat dalam pemberian bekalan kasih. Dan E. Eating and sharing Christmas dinner. Makan bersama dan berkongsi hidangan makan malam Christmas. Marilah kita menjalani makna Christmas yang sebenar. Sebentar tadi kita telah menyaksikan satu video singkat berkenaan tindakan kasih Christmas. Seperti kita sudah mulai masuk di dalam musim Christmas, ramai di antara jemaat kita mulai memasang pokok Christmas, bahkan membuat persiapan-persiapan untuk menyambut Christmas pada tahun ini. Marilah jemaat Tuhan, bersama-sama kita juga mulai mempersiapkan persembahan Christmas kita yang akan bersama-sama kita salurkan pada tanggal 24, yaitu pada menjelang Christmas dan pada hari Christmas. Kedua, kita juga boleh menyatakan kasih kita kepada sesama dengan proyek pemberian bekalan kasih melalui pek makanan yang kita salurkan kepada jemaat kita yang sangat-sangat memerlukan. Jadi, ianya target kita adalah seramai 300 pek makanan. Justru itu, setiap jemaat yang saat ini sangat memerlukan, Anda boleh merujuk kepada pemimpin sel Anda. Karena kita akan mulai pengumpulan data bermula pada tanggal 21 sehingga tanggal 6 Desember. Justru itu, sebarang pertanyaan Anda boleh merujuk kepada pihak gereja ataupun kepada pemimpin sel Anda. Ya, kita juga di sini menggalakkan kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama terlibat di dalam tindakan kasih Christmas ini. Karena kita juga boleh menyatakan kasih kita melalui pemberian persembahan kita. Pemberian kita yaitu melalui sumbangan secara pribadi ataupun melalui kelompok sel. Sumbangan kita boleh kita salurkan melalui aplikasi BUS ataupun pindahan secara dalam talian dengan penyataan kasih, yaitu love. Justru itu, melalui tindakan kasih kita dari hati yang besar akan membawa banyak senyuman kepada orang yang sangat memerlukan. Justru itu, marilah kita memberi. Masanya kita memberi kepada Tuhan seperti mana kita menggalakkan jemaat kita untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jadi marilah kita memberi persembahan kita dengan rasa syukur kepada Tuhan, ya, melalui uang persembahan kita kepada Tuhan. Anda boleh menyalurkan persepuluhan dan persembahan Anda melalui pemindahan dalam talian atau deposit tunai ke akaun gereja. Kedua, Anda boleh menggunakan aplikasi BUS dengan mengimbas QR Code yang tersedia.
Mari jemaat Tuhan, kita memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini juga kita bersyukur karena kita akan dilayani oleh seorang pengkhotbah yang istimewa, yaitu Pengetua Institut Pelatihan Anglikan Dayesis Sabah. Mari bersama-sama kita mengalu-alukan kehadiran Canon Dr. Lee Ki-Bun bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Kenapa perlu belajar teologi? Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebab-sebab kenapa kita semua perlu belajar teologi. Mari kita bermula dengan membaca daripada Roma pasal 1 ayat 1 ke 4. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Petikan ini merupakan salaman yang diberikan oleh Paulus kepada gereja di Roma di dalam suratnya yang tertulis kepada mereka. Dan saya akan menggunakan petikan ini atau salaman ini sebagai satu contoh bagaimana seseorang yang sudah mempelajari teologi, dia dapat mempelajari lebih banyak lagi melalui pembacaannya, biarpun daripada salaman ini. Dan apakah perbezaannya di antara seorang yang sudah menerima pembelajaran teologi dan seorang yang belum lagi bila dia membaca petikan ini. Nah, dengan itu saya akan menyampaikan dan juga berkongsi kepada anda kenapa kita harus atau perlu belajar teologi. Sebab yang pertama ialah kita perlu belajar teologi untuk memperkayakan hidup kita. Hidup kita dapat diperkayakan melalui pembelajaran teologi sebab dengan adanya pengetahuan teologi, kita akan dapat menghargai kekayaan firman. Itu bila kita membaca firman ini, kita dapat menghargai kandungan di dalam firman itu. Saya berikan satu contoh di sini. Bila kita baca petikan yang tadi, Roma pasal 1 ayat 4, kita akan mendapati di sini disebut Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita baca, biasanya kita baca begitu saja dan kita pun juga setuju bahwa Yesus memang Tuhan kita. Tetapi jikalau seseorang sudah melalui pembelajaran teologi, jikalau seseorang sudah punyai pengetahuan teologi, dia akan dapat lihat di sini dan menikmati dengan sepenuhnya, menghargai istilah Tuhan ini. Dia tidak semata-mata melihat Tuhan ini satu perkataan begitu saja, tapi dia dapat melihat di dalam istilah Tuhan ini, dia mempunyai kekayaan teologi. Dari segi apa? Sebab perkataan ataupun istilah Tuhan ini sebenarnya merujuk kepada keilahian Kristus. Itu Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Baru-baru ini mereka ada buat satu survei di Amerika Syarikat dan mendapati bahawa lebih daripada setengah daripada orang-orang Kristian, mereka tidak memahami bahawa Yesus itu Kristus, Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Sebab mereka setuju kenyataan yang saya akan sebut ini. Mereka setuju kenyataan bahawa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Ciptaan Tuhan yang tertinggi, itu mereka setuju. Nah, ini merupakan kesalahan yang dipanggil sebagai kesalahan Arianisme. Di abad keempat,
pernah ada satu perdebatan di antara mereka yang dipanggil hari ini dipanggil golongan Ortodoks dan juga golongan yang dipanggil golongan yang menyokong pendirian Arian yang dipanggil Arianisme. Arianisme percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang terbaik, yang pertama. Tetapi Ortodoks pendiriannya ialah Yesus itu Tuhan. Dan selepas mereka ini berdebat, terhasil The Nicene Creed, yaitu satu pengakuan Nisia. Di dalam pengakuan Nisia ini dinyatakan bahawa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang kekal diberanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, bukan dicipta. Sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Nah, ini bermakna setiap kali bila kita membuat pengakuan Nicene Creed ini, Nisia ini, kita sebenarnya sekali lagi kita mengingatkan diri tentang istilah Tuhan ini yang merujuk kepada keilahian Yesus Kristus. Yaitu kita tidak menyembah Yesus Kristus hanya sebagai ciptaan yang tertinggi Allah, tapi kita melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini amat penting dan ini juga menjadikan kita, jikalau kita dapat membezakan ini, maka kita dapat menghargai pembacaan kita. Bila kita membaca Alkitab, bila kita melihat istilah ini, kita lebih menghargai dan dengan itu sudah tentu kehidupan rohani kita diperkayakan. Dan bukan saja itu, dengan lebih banyak pengetahuan teologi, kita juga dengan ini mengelakkan diri sendiri daripada menyembah berhala. Sebab jikalau seseorang itu dia hanya memandang Yesus itu sebagai ciptaan Allah dan juga menyembahnya, itu bermakna dia sudah menyembah berhala. Dan dengan adanya kemahiran untuk menghargai kandungan teologi di dalam pembacaan Alkitab kita juga dapat membezakan. Dan bila kita dapat membezakan, ia turut memperkayakan kehidupan rohani kita. Tak baiklah jikalau seseorang itu diberikan banyak permata, tetapi dia tidak tahu harga permata itu. Dan jikalau seseorang itu tidak tahu harga permata itu, maka dia tidak dapat menikmati atau menghargai. Sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan penuh dengan permata-permata dan ia harus dihargai. Untuk menghargainya, kita harus belajar teologi. Itulah sebab pertama kenapa kita harus belajar teologi. Sebab belajar teologi memperkayakan hidup kita. Nah, sebab yang kedua kenapa kita harus belajar teologi ialah mempelajari teologi memberikan tujuan dan makna hidup kepada kita. Jikalau kita mempelajari teologi, bukan saja hidup kita dapat diperkayakan, kita juga dapat mencari makna dan juga tujuan hidup. Setiap daripada kita memang tidak puas jikalau hanya hidup begitu saja, sebab kita semua tahu bahwa kita hidup dan akhirnya kita juga meninggalkan dunia ini. Setiap orang semestinya pernah terfikir, apakah makna hidup saya dan apakah tujuan kehidupan ini. Nah, jikalau kita belajar teologi, kita akan sentiasa dapat menjawab soalan itu. Sebab setiap kali bila kita baca firman Tuhan, tentunya ada kandungan teologi yang menjawab soalan ini, yaitu apakah dia akan memberikan jawapan kepada kita, apakah tujuan dan makna hidup kita. Saya berikan satu contoh lagi, yaitu di Roma
pasal 1 ayat 1. Di sini tertulis, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Dipanggil menjadi rasul. Nah, perkataan rasul ini, jikalau kita tidak mempunyai apa-apa pengetahuan teologi, kita baca begitu saja, tentu kita akan setuju. Nah, kita kata, oh ya, memang Paulus itu merupakan seorang rasul. Tapi jikalau seseorang itu sudah pernah mempelajari teologi, dia melihat perkataan atau istilah rasul ini, dan dia akan dapat menghubungkan istilah rasul itu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Sebab seseorang yang belajar teologi, dia juga belajar sejarah. Dan dia juga belajar konsep kerasulan atau konsep rasul-rasul Yesus Kristus dan juga konsep gereja. Sebab begini, gereja ditubuhkan oleh Yesus Kristus melalui rasul-rasulnya. Jadi di sejarah gereja, sejarah awal gereja, bila gereja ditubuhkan oleh rasul-rasul, dan ia telah pun melalui banyak dari dahulu dan sampai ke sekarang. Dan ini menunjukkan bahawa, jikalau kita faham, rasul itu bermaksud seseorang yang telah pun dipanggil oleh Yesus Kristus sebagai muridnya yang akan menginjil dan bermisi. Jikalau kita faham bahawa rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang akan menginjil dan juga bermisi, maka kita faham bahawa gereja yang ditubuhkan itu terus berkembang dari abad ke abad, dari dulu sampai sekarang, dan ia merupakan satu pergerakan sejarah. Dan itu disebabkan oleh kerasulan. Kalau tidak ada rasul-rasul, maka tidak ada unsur permisi. Kalau tidak ada rasul-rasul, maksudnya tidak ada satu dasar pertumbuhan gereja awal. Maka tidak wujudlah gereja pada hari ini. Dan gereja pada hari ini merupakan Anda dan saya. Dan kita ini merupakan sebahagian daripada gereja, juga disebabkan oleh kerasulan Paulus. Maka bila kita baca tentang Paulus ini sebagai seorang rasul, ia tidak bermaksud Paulus itu sebagai rasul begitu saja, tapi kita dapat menghubungkan pendirian kita ataupun identiti kita ataupun tujuan dan makna hidup kita dengan kerasulan Paulus, sebab kita juga merupakan sebahagian daripada gereja, yaitu gereja yang dimulakan oleh rasul-rasul. Dan kita merupakan sebahagian daripada misi Tuhan, misi Allah di masa sekarang ini. Jadi di sini kelihatan apa? Kelihatan bahwa kita sudah dapat mempelajari atau mencari tujuan dan makna hidup. Persoalan siapa saya ini bukan sekadar saya seorang ibu, seorang bapa, saya seorang pelajar, saya seorang pekerja, tapi saya juga sebahagian daripada gereja yang ditubuhkan oleh Yesus Kristus melalui rasul-rasulnya. Saya di sini terjumpa sudah identiti saya, yaitu makna hidup saya. Makna hidup saya diperluaskan. Bukan saja itu, tujuan saya juga dapat dicari di sini, sebab jikalau gereja awal itu ditubuhkan oleh rasul-rasul haruslah merupakan murid-murid Tuhan Yesus yang bermisi, maka saya juga sebagian daripada gereja ini, pergerakan Tuhan ini, saya juga harus bermisi. Itu hidup saya ini bermakna dan punyai tujuan. Jikalau kita diperlengkapi dengan pengetahuan teologi, bila kita baca biarpun satu istilah di sini, rasul, kita dapat mencari makna dan juga tujuan hidup kita. Itulah salah satu contoh seseorang yang telah pun mempelajari doktrin, seorang yang telah pun mempelajari teologi dan juga sejarah gereja. Itulah yang mereka dapati. Mereka dapat
diingatkan bila mereka membaca biarpun hanya satu salaman daripada Paulus kepada gereja di Roma. Nah, itu adalah sebab kedua. Sebab pertama, kita harus atau perlu belajar teologi ialah ia memperkayakan hidup kita. Sebab yang kedua, ia tolong kita supaya kita dapat mencari makna dan juga tujuan hidup kita. Nah, alasan ataupun sebab ketiga kenapa kita harus belajar teologi ialah bila kita mempelajari teologi, ia melengkapkan kita untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Bila kita belajar teologi, ia memperlengkapi kita untuk menyumbang kepada masyarakat kita. Bagaimana? Nah, jikalau kita telah pun diperlengkapi secara teologi, maka kita akan membawa apa? Membawa berita baik kepada masyarakat. Berita baik. Tapi selalu malangnya ialah kita hanya dapat memberitai kabar baik ya ada, berita baik ada, tapi headline-nya saja. Itu tajuk beritanya saja. Dengan kandungannya itu kadang-kala tidak begitu kaya, tidak begitu padat. Tapi jikalau kita merujuk sekali lagi, kita gunakan salaman Paulus kepada gereja Roma di Roma pasal 1. Di sini kita dapat lihat beberapa perkara yang kita boleh belajar. Di mana seseorang yang telah pun diperlengkapi teologi, dia dapat belajar ataupun dia dapat ambil di dalam petikan ini sesuatu yang boleh menjadi sumbangan positif kepada masyarakat. Nah, bagaimanakah kandungan good news ini ataupun berita baik ini, Injil ini boleh menjadi lebih diperkayakan? Nah, di sini kita lihat Paulus berkata di ayat kedua, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, kita tahu bahawa kitab-kitab suci ini yang dirujuk oleh Paulus sudah tentu adalah perjanjian lama. Kitab-kitab di perjanjian lama. Nah, jikalau kita diperlengkapi pengetahuan teologi, maka kita tidak sekadar lihat ini merupakan bahawa Paulus dia merujuk kepada perjanjian lama, tetapi juga apa? Kita dapat melihat di sini kesetiaan Allah. Sebab di sini bila kita teringat perjanjian lama, kita lihat bagaimana Tuhan telah memimpin orang-orang yang percaya di perjanjian lama dari Abraham, Musa sampai ke nabi-nabi. Dan Injil ini, berita baik ini bukan sekadar Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Kalau kita percaya, kita akan selamat. Bukan sekadar itu juga, tapi juga bahwa Allah itu setia. Dan bila kita lihat di sini, dinyatakan dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, ini termasuk juga perjanjian lama yang telah menyatakan kesetiaan Allah yang berturutan di dalam keseluruhan kitab-kitab suci di perjanjian lama. Itu Tuhan telah pun menunjukkan kesetiaannya dari dulu sehingga ke zaman Yesus, sehingga ke hari ini. Dan ia menunjukkan bahawa Tuhan setia kepada orang yang percaya dan umatnya, biarpun di dalam keadaan yang susah. Nah, sekarang kita berada di dalam berada di dalam satu keadaan pandemik. Dan berita baik yang kita boleh bawa, jikalau kita telah pun diperlengkapi secara teologi, kita boleh membawa berita baik kepada masyarakat kita dengan memperingatkan masyarakat ini atau memberitakan kepada mereka bahawa Yesus, Injil atau berita baik Yesus Kristus termasuk juga
Tuhan itu adalah setia. Kesetiaan Tuhan itu kelihatan di Perjanjian Lama. Biarpun mereka ini Perjanjian Lama telah pun melalui banyak jenis malapetaka, penyakit-penyakit yang serupa dengan pandemik mungkin di hari ini. Dan Tuhan telah memimpin mereka setiap masa di Perjanjian Lama. Dan sama juga dengan kita pada hari ini, kesetiaan Tuhan itu tidak berubah. Nah, itulah satu contoh bagaimana seorang yang telah pun diperlengkapi secara teologi, dia dapat membawa sesuatu pengajaran biarpun daripada satu petikan yang begitu senang sekali, yang merupakan sebahagian daripada salaman. Bukan saja kita dapat memberitakan kesetiaan Tuhan, kita juga dapat memberitakan sesuatu lagi kalau mengikut salam ini, iaitu di ayat ketiga tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, biasanya bila kita membaca ini, kita baca bahawa Yesus itu sememangnya dia menurut daging diperanakan dari keturunan, dia memang merupakan keturunan Daud. Tetapi jikalau seseorang itu dia mempunyai pengetahuan teologi, dia bukan saja lihat di sini Yesus adalah keturunan Daud, dia juga faham bahawa ini bermaksud inkarnasi. Iaitu Tuhan telah menjadi manusia. Keilahian Yesus Kristus tetap ada, tapi dia juga telah menjadi manusia. Dan melalui konsep inkarnasi, kita faham Immanuel bermaksud Tuhan bersama dengan kita. Dia telah bersama-sama dengan kita. Dan ini juga merupakan satu aspek berita baik. Jadi berita baik kita boleh bawa juga bersama di dalam berita baik kita, kesetiaan Allah. Dan juga satu lagi, yaitu kesetiaan Allah yang melalui Allah yang bersama dengan kita. Yaitu Allah yang dekat dengan kita. Itu konsep inkarnasi ini. Jadi di sini, dengan pengetahuan semua ini, kita dapat memberi sumbangan kepada masyarakat sebab kita membawa berita baik yang sangat banyak aspeknya, yang diperkayakan dengan berbagai konsep teologi. Sebab pada hari ini bila kita menginjil, kadang-kala orang tanya, ada apa-apa kaitan dengan saya? Seakan-akan perkara yang kita beritakan itu mereka tidak rasa relevan. Tapi bila dalam konteks pandemik ini, jikalau kita memberitakan satu berita baik yang ada kandungan yang termasuk Tuhan itu setia dan Tuhan bersama dengan kita. Yesus juga tahu apa itu penderitaan. Maka itu kadang-kala lebih relevan. Bukan saja itu, kalau kita belajar di Anglican Training Institute ATI, kita juga belajar bagaimana menggunakan cara-cara penginjilan yang berkesan. Dan ini merupakan sesuatu perlengkapan teologi juga. Itu bila kita, cara yang terbaik untuk menyumbang kepada masyarakat kita sebenarnya adalah menginjil dan membawa berita yang baik. Dan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana menyampaikan berita baik itu. Jadi selain daripada pengetahuan teologi yang kita akan dapat pelajari melalui ATI, di ATI juga kita mempunyai modul-modul yang praktikal, di mana kita langsung belajar teknik-teknik bagaimana untuk menginjil melalui modul-modul tertentu seperti Alpha dan juga XEE. Nah, bukan saja kita membawa berita yang baik kepada masyarakat kita. Kita menyumbang kepada masyarakat kita juga. Kita bila kita respon kepada keperluan di masyarakat ini, ataupun bila masyarakat ini menghadapi masalah ataupun bila kita menghadapi isu-isu yang tertentu, kalau kita baca di sini di ayat keempat, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, biasanya
orang-orang Kristian, bila kita menghadapi isu-isu di masyarakat ini, tidak susah untuk kita memberi satu pandangan ataupun kita memberi pandangan kita. Tetapi jikalau kita telah pun diperlengkapi secara teologi, kita juga dapat berespon dengan lebih baik. Itu bila kita hadapi masalah di masyarakat ni, kita dapat respon dengan lebih baik. Nah, bagaimana ini? Sebab jikalau kita berespon mengikut kuasa Roh Kudus yang tersebut di sini, Roh Kekudusan dan kebangkitan dan sebagainya, kita akan dapat memberi respon yang lebih positif. Sebab biasanya kita tahu apa yang salah, apa yang betul. Kan kita tahu apakah ajaran yang salah. Kalau kita sudah tahu itu, apa yang diperlukan ialah kita menyampaikan sumbangan di masyarakat ini bukan sekadar teguran, tetapi juga membawa kuasa Roh Kudus. Apa itu kuasa Roh Kudus? Kalau kita membaca Alkitab, dan jikalau kita biasa dengan konsep Roh Kudus, kita akan ketahui bahawa Roh Kudus juga merupakan roh yang membawa pembaharuan. Roh Kudus merupakan roh yang mencipta. Dan jikalau suatu itu sudah jatuh di dalam dosa, sudah binasa, dia perlu dihidupkan semula. Dan dia perlu diperbarui. Dan Roh Kudus memperbarui. Itu sebabnya seseorang yang telah pun belajar teologi, dia bukan saja dapat mengkritik perkara yang salah di masyarakat, tetapi dia juga dapat membawa kuasa pembaruan Roh Kudus. Ini merupakan satu respon yang lebih positif. Maka dengan pengetahuan dan pembelajaran teologi, sudah tentunya kita dapat memberi sumbangan yang positif kepada masyarakat kita dengan mengkongsikan berita baik dan juga berespon secara positif. Kesimpulannya, kita perlu belajar teologi sebab dengan mempelajari teologi, ia memperkayakan hidup kita. Ia juga dapat menolong kita mencari makna dan juga tujuan hidup ini, dan juga ia memperlengkapi kita untuk memberi sumbangan di masyarakat kita. Dan itulah tujuan kewujudan ATI atau Anglican Training Institute. Kita pada saat ini bertujuan untuk menolong setiap orang Kristian, terutamanya di diocese kita, supaya kita dapat diperlengkapi secara teologi. Dan kita telah pun menyediakan banyak jenis kursus atau modul-modul yang sangat berguna untuk mencapai tujuan memperkayakan hidup kita dan mencari makna dan tujuan hidup kita, dan juga menyumbang di masyarakat kita. Pada saat ini kita mempunyai lebih daripada 500 orang pelajar, dan kursus-kursus kita atau modul-modul kita sekarang ini dapat dipelajari melalui online atau di atas talian. Dan kami sangat memerlukan sokongan daripada anda semua juga. Anda boleh menyokong kami dengan doakan untuk kami, dan juga anda juga boleh menyokong kami dengan memberi sumbangan dari segi kewangan. Sebab pada saat ini kami masih lagi dalam proses pembangunan, dan kami memerlukan lebih banyak dana untuk library kami, iaitu dan juga pada masa yang sama kami memerlukan lebih ramai lagi pensyarah penuh masa. Jadi sumbangan kewangan adalah amat dihargai. Selain daripada itu, cara yang terbaik untuk anda menyokong ATI adalah daftarkan diri untuk mengambil kursus di ATI. Kami mempunyai banyak jenis modul. Ada jenis praktikal, ada jenis yang lebih berunsur alkitabiah, ada jenis yang teologia, dan semuanya adalah
kursus atau modul yang diiktiraf. Tiada yang tidak diiktiraf. Setiap modul yang Anda ambil nanti akan dikumpul. Jikalau cukup kreditnya, Anda akan dapat sijil teologi. Jadi, saya mengalung-alungkan supaya Anda mengambil kesempatan ini, daftarkan diri dan mengambillah modul-modul di ATI ini. Sebab sekarang ini Anda boleh mengambil modul-modul melalui modul online ataupun di atas talian. Saya berharap dan saya doakan supaya kita semua dapat diperlengkapi secara teologi, supaya kita semua dapat diperkayakan hidup kita dan juga dapat mencari makna dan juga tujuan hidup kita melalui mempelajari teologi dan juga menjadi sumbangan dan berkat kepada masyarakat kita. Mendapati sukar untuk meninggalkan rumah, bimbang tentang perbelanjaan pengajian berasrama yang tinggi, ataupun hanya menjadikan penjarakan sosial gaya hidup kebiasaan baharu, belum pernah semudah ini untuk mempelajari teologi. Anglican Training Institute mengatasi rintangan dan mencipta semula bilik darjah dengan pembelajaran tanpa batas melalui penggunaan teknologi secara inovatif dan efektif. Kami menyediakan pengalaman digital yang lancar dengan tenaga pengajar serta pengamal yang terbaik dari seluruh dunia. 线上教学对我来说是一个新的尝试，而且很方便，因为只要我打开电脑和网络，我看着荧幕就可以上课了。 I get to stay at home and be safe while getting all the knowledge from the amazing tutors as I stare at the screen. Pembelajaran dalam talian membolehkan program sijil, teologi, dan ATI kami di-stream secara separa atau sepenuhnya di mana-mana jua. Dengan itu, menawarkan pendidikan berkualiti tinggi kepada sesiapa sahaja, di mana sahaja. Pilihan pembelajaran dalam talian kami mempunyai kurikulum ketat yang sama dengan pilihan pembelajaran bersemuka kami. Platform pembelajaran kami, Moodle, membolehkan pelajar dan fakulti untuk berhubung dan bekerja sama, mengakses pelbagai sumber dan kandungan, memainkan semula pelajaran yang dirakamkan, dan banyak lagi. Dengan adanya aplikasi Moodle yang disediakan oleh pihak ATI, maka saya dapat menerima apa-apa maklumat penting seperti panduan pelajaran, buku rujukan, dan sebagainya. 透过这个 online 课程，让我有机会和 ATIR 的学生一起上课。 也让我能从中吸取更多学习经验。 Setiap pembelajaran itu dirakamkan dan diuploadkan ke dalam Moodle dan itu sangat membantu kepada setiap para pelajar karena kita bisa untuk mengulang kaji pelajaran di mana-mana saja, bila-bila masa saja ada terluang, kita bisa kembali ke Moodle dan melihat semua sesi pembelajaran kembali. This is a very great experience for me because I can study the Word of God in a very comfortable way and in a relaxed environment because I was having my class in my room. So I can now seek for the Word of God without any distraction. So ATI is the best. We love ATI. Ambillah langkah seterusnya dalam perjalanan pembelajaran Anda. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang, berikan ku hati yang teguh mengasihimu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang, berikan ku hati yang teguh mengasihimu. Ku
Yesus Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku pujikan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku pujikan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Kristus, mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa
supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang ikhlas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikian seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu, kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan semua penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Saudara, kita membacakan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan Anak Domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Saudara, kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, sekarang waktunya untuk mengidarkan perjamuan suci. Dan bagi mereka yang sudah ditetap, sila ambil tempat. Dan bagi anak-anak yang belum ditetap, minta supaya Bapak atau Ibu untuk mendoakan mereka. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Dan sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Lahir ke dunia, juru selamat manusia. Yesus Kristus namanya, tentang terang yang bersinar, menerangi dunia, yang memberi sukacita. Ku bernyanyi, ku memuji, ku sorakan haleluya, meninggikan nama-Mu, Raja segala raja. Ku menari, ku melompat,
Kristus namanya, bintang terang yang bersinar menerangi dunia, yang memberi sukacita. Ku bernyanyi, ku memuji, ku sorakan haleluya, meninggikan namamu, Raja segala raja. Ku menari, ku melompat, ku serukan haleluya. Firman telah digenapi, lahirnya seorang bintang. Ku bernyanyi, ku memuji, ku sorakan haleluya, meninggikan namamu, Raja segala raja. Ku menari, ku melompat, ku serukan haleluya. Firman telah digenapi, lahirnya seorang bintang. Oh, 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 lahirnya seorang bintang. Oh, 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 lahirnya seorang bintang. Telah lahir ke dunia Juru selamat manusia, Yesus Kristus namanya, bintang terang yang bersinar menerangi dunia, yang memberi sukacita. Ku bernyanyi, ku memuji, ku sorakan haleluya, meninggikan namamu, Raja segala raja. Ku menari, ku melompat, ku serukan haleluya. Firman telah digenapi, lahirnya seorang bintang. Telah lahir ke dunia Juru selamat manusia, Yesus Kristus namanya, bintang terang yang bersinar menerangi dunia, yang memberi sukacita. Ku bernyanyi,